bos gue nih Ngap. Lawan dong. Yang ini bos gue Ngap. Senggol dong. Ini zamannya kesetaraan, guys. Udah nggak zamannya lagi diskriminasi antar gender saat bersaing mencapai level tertinggi. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya perempuan yang menempati level tertinggi di suatu perusahaan. Menurut laporan tahunan Grant Thornton Women in Business 2021, jumlah perempuan yang menduduki posisi Chief Executive Officer naik 5% dibanding tahun lalu. Posisi perempuan di level senior manajemen sebenarnya sudah mulai menunjukkan perbaikan. Lalu bagaimana ya di level bisnis yang lagi tren belakangan ini? Entrepreneurship misalnya. Meskipun menurut Mastercard Index of Women Entrepreneurs, persentase pertumbuhan founder startup perempuan di Indonesia ada di peringkat ke-7 se-Asia Pasifik. Namun, nampaknya PR besar masih terpampang di depan mata. Hal ini diperkuat dengan temuan atau data dari Masyarakat Industri Kreatif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia bersama Dikti di tahun 2018. Pendiri perusahaan rintisan di Indonesia masih didominasi oleh kaum Adam, jumlahnya 91,18%. Gimana dengan kaum Hawa ya? Kita lihat. Wah, ternyata jumlahnya masih 8,82%. Jauh sekali kalau dibandingin sama 91,18%. Pilih lelaki, kuat, anti baper. Pokoknya, pilih laki. Just. Bukan berarti perempuan Indonesia nggak bisa berkarya. Lagian itu data tahun 2018, bos. Sekarang kita cek di Ngopi. Sudah banyak memang perempuan terjun ke dunia bisnis digital, namun tak sebanding dengan dominasi laki-laki. Konon bukan karena perempuan tak mampu, melainkan lantaran minat perempuan terhadap teknologi masihlah kurang. Mari kita perbincangkan. Iya, ini wajib diperbincangkan. Tapi kita ngobrolnya nggak bisa cuma berdua sih Om Jo kalau kayak gini. Kita harus bicara sama orang yang memang mengerti betul soal teknologi perkembangan, orang-orang yang memang terjun dan benar-benar membuat startup. Kita mau langsung aja kalau begitu undang ada Pak Samuel Abriani Panggerapan. Pak Sam, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Garan tertentu ya. Pak Sam, founder startup di Indonesia ya paling tidak. Ini angkanya yang laki-laki hampir 90%. Untuk perempuan minim sekali angkanya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal ini Pak Sam? Sebenarnya kalau dilihat sih tidak ada perbedaan di situ. Memang kalau didominasi ya saya rasa bukan hanya di dunia startup ya, tapi saya lihat sudah ada keseimbangan. Ini sudah mulai ada gerakan. Sudah banyak pula yang namanya founder-founder wanita perempuan ini sudah mulai bertumbuhan. Nah, ini saya rasa keseimbangan itu mungkin harus dicapai dengan adanya inovasi-inovasi baru yang dibawa oleh founder-founder perempuan kita yang sudah handal-handal ini. Jadi ke depannya kita harapkan ada keseimbangan. Karena pastinya dalam menciptakan sebuah inovasi, kalau ada perspektif yang lain dari hanya yang tadi laki-laki, ada perspektif dari wanita atau perempuan, ini bahkan akan lebih lengkap. Tadi kan nyanyinya juga kan, itu adalah sahabatku ataupun inspirasiku, ada juga tadi itu energiku. Nah, ini perlu memang harus ada keseimbangan. Nah, ini kita juga punya beberapa program yang kita khususkan untuk founder perempuan di Kominfo. Ada program-program ini karena memang melihat bahwa perempuan harus step up. Karena kalau bicara industri kan pasti peluang sebenarnya sama aja ya. Pasar itu kan luas sekali gitu. Apa pertimbangannya ketika harus oke deh kita angkat perempuan?
Ya tadi tadi katanya berdasarkan data 90% masih didominasi oleh 2018 sih Pak, mudah-mudahan 2020, ini apalagi 18 itu bertambah. harusnya dengan 2 tahun, apalagi nanti kita akan ada narasumber yang memang sudah berkecimpung di dunia digital ini yang bisa bercerita lebih banyak. Tapi kenapa kita punya program itu? Sebenarnya program itu supaya tadi ada mulai menggerakkan lagi lah para founder perempuan kita. Jadi memang harus ada. Jadi bukannya karena kita lihat ada perbedaan, tapi kita ingin menginspirasi. Jadi kita menampilkan makin banyak founder-founder perempuan untuk menginspirasi perempuan yang lainnya. Itu sih sebenarnya programnya. Tapi bukannya ada kekhususan, tidak ada. Tapi karena sebenarnya banyak sekali. Kenapa belum banyak orang bergerak di bidang startup digital ini? Sebenarnya mereka belum tahu apa sih yang bisa mereka lakukan. Oke. Jadi ini bicara ragam inovasinya gitu ya. Apa sih yang sebenarnya bisa banyak dilakukan gitu. Tapi kalau menurut Pak Sam sendiri, Anda kan ketemu sama banyak CEO, banyak founder startup gitu. Peluangnya ini sebenarnya seluas apa untuk perempuan bisa step up lagi? Sekarang kalau kita lihat peluangnya, kita bicara peluang dari ekonomi digital. Ekonomi digital ini luasnya yang tak terbatas. Kalau kita ibaratkan samudra itu air yang di samudra. Nah, kita mau ngambil airnya pakai ember, pakai sendok, atau kita membangun. Pak kalau pakai sendok ya. Itu dia kapan nyampenya atau membangun instalasi yang bagaimana bisa menyalurkan air-air itu. Nah, ini yang diharapkan adalah mengembangkan inovasi-inovasi. Tadi air-air tadi yang ada peluang itu kita salurkan lewat pipa-pipa yang bangun. Nah, pipa-pipa inilah startup itu. Nah, kan airnya juga kan harus diolah. Air kan nggak bisa langsung diminum. Nah, itulah inovasi yang diharapkan. Nah, dengan hadirnya para founder perempuan ini akan memperkaya startup digital di Indonesia. Pastinya mereka punya perspektif yang berbeda dan punya kalau kita bicara startup itu kan harus mengidentifikasi permasalahan. Ya, permasalahannya. Nah, ini kan pasti ada juga khusus permasalahan di kaum perempuan yang bisa dicarikan solusinya. Nah, ini kan juga bisa dilakukan. Jadi sebenarnya kesempatannya besar sekali. Cuma belum pernah dibuka. We have to unlock the potential. Nah, dengan apa program-program kita ada namanya 1000 startup itu ada unlock the potential. Jadi potensinya kita buka. Oh, ini loh ada potensinya. Nah, jadi bahwa bagaimana kita gitu dengan tadi mungkin menawarkan atau memberikan bank problemnya. Kan solusi itu bisa lahir karena tahu bank problemnya apa sih? Nah, problemnya sebenarnya tidak jauh-jauh. Problemnya tuh ada di sekeliling kita. Nah, ini semuanya kita kadang-kadang terlewatkan karena sudah sering berinteraksi dengan sekeliling kita. Tapi kalau kita lebih jeli lagi, kita menarik lebih tinggi lagi, kita ngelihatnya pakai kacamata helikopter view. Oh ternyata ada permasalahan. Setelah kita mengidentifikasi permasalahan, carilah solusinya. Itulah inovasi. Karena kan kalau UMKM saja Pak Sam ya, saya potong maaf. UMKM saja ini kan 80% lebih mereka pemilik UMKM yang menjalani adalah perempuan. Jadi sebenarnya kan it's not about working ethicnya gitu kan ya. Perempuan punya taji di industri sebenarnya. Ya itu tadi mereka karena terlalu lama yang namanya dunia usaha ini didominasi oleh kaum Adam ini. Ini pengakuan langsung ya, pengakuan dari Pak Sam ya. Jadi makanya ini, makin banyak munculnya pelaku bisnis perempuan ini karena memang di ruang digital atau ekonomi digital ini tidak ada lagi barrier to entry-nya. Baik dari ekonomi maupun gender itu benar-benar runtuh, siapapun bisa asal mereka mau bekerja keras dan mereka mau mencarikan solusi yang inovatif agar dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas. Oke, so let's talk about number Pak Sam. Kalau di studio startup Indonesia saja, ini kan salah satu pintunya tadi Pak Sam bilang, perbandingan founder berdasarkan gendernya bisa nggak aku dapat bocoran berapa gitu? Ya memang masih didominasi, saya detailnya belum nggak berani kasih angkanya, tapi memang ada ya kita sekitar 10 yang tadi angka-angka yang tadi itu mendekati. Jadi masih 90-10 atau 85-15 gitu ya?
Masih kayak Kalau segitu? data kami masih 90-10 memang sih. Itu makanya angka ini memang perlu kita memberikan peluang lebih besar lagi tadi dengan meng-unlock potensi yang ada di perempuan. Kan mereka begitu, ternyata saya bisa. Nah inilah yang kita lakukan di startup 1000 startup, gerakan 1000 startup itu memberikan inspirasi. Yuk kita mulai membangun. Nah, kalau kita boleh meminjam dari tagline-nya dari startup yang sudah besar, mulai aja dulu, pasti ada jalan. Karena kan biasanya suka takut untuk mulai. Ya. Pak, nanti saya gagal. Nggak apa-apa, startup itu harus ada gagalnya. Justru gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nggak mungkin kita bisa sukses kalau kita nggak pernah gagal. Mantap. Karena kalau nggak mau gagal ya jangan mulai, pasti nggak akan gagal. Dalam hidup ini kan pasti harus ada kegagalan, tapi itu akan menguatkan kita agar kita lebih kuat dan lebih agile lah menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena Itu biasanya bagi kalau mulai. perempuan analisa resikonya lebih jauh, Pak. Kita mikirinnya Itu nanti dia. gimana gitu Tapi kan 5-10 tahun lagi. Tapi Pak Sam gini, saya setuju kalau kita perlu lebih banyak inspirasi. Gimana kalau setelah ini kita hold sebentar, Nitya akan coba hubungi dua founder startup perempuan juga supaya mereka ngasih inspirasi, mereka ngasih tahu perempuan bahwa you can do this, Anda bisa kok ngelakuin ini. Caranya gampang asal mau berani kayak Pak Sam bilang tadi. Gimana Pak? Kita lanjut kalau begitu ya. Siap. Aku Ya, akan undang kita mulai terlebih kayak dahulu. gitu. Terima kasih. Tetap di situ ya Pak Sam ya. Om Jo, kita akan undang dua perempuan yang hebat Oke. tapi habis ini. Sebenarnya bukan kesempatannya yang kurang, tapi orang-orangnya yang mana nih belum kelihatan gitu. Segi kemampuan ada, cuman mungkin yang harus PR lebih lanjut adalah mindset sih. Kita harus menciptakan produknya. Apa yang solusi atau produk apa yang kita mau tawarkan? Kalau ngomongin nasib perempuan, apa yang perempuan bisa lakukan ya harus ajak perempuannya ya nggak? Om Iya Jody? Harus ada ininya, subjeknya yang kita bicarakan. Oke, Pak Sam sesuai janji ya, Nitya akan undang ada Mbak Yunis Budiharjo, CEO and co-founder cerah.co, dan Mbak Nadia Amalia, CEO and co-founder Alia. Oh, so proud. Hai Mbak Nadia, hai Mbak Yunis. Aku bangga banget loh memperkenalkan dua orang perempuan hebat ini. Let me give a bridging dulu ya. Cerah.co, jadi Mbak Yunis Budiharjo ini kalau kita mengenalkan cerah.co bisa dibilang aplikasi kursus bahasa Inggris daring yang bisa diakses dari mana saja. Ini pas banget kayaknya kalau lagi pandemi gini ya, jadi nggak harus datang and then you can access dari rumah atau dari manapun, sangat mempermudah. Nah kalau untuk Alia ini kan berarti membantu mereka yang menggunakan aplikasi ini untuk pengaturan pengeluaran ya. Pas banget nih kayaknya milenial kan suka kadang-kadang, wah kemana uangku sudah pergi gitu ya. Nggak jelas ada kemana. Apa pendapatmu Mbak Yunis dan Mbak Nadia kalau dibilang perempuan masih menjadi kaum minoritas di tengah founder laki-laki untuk startup gitu? Kalau yang aku lihat sih memang benar. Kalau misalnya kita ada di ekosistem startup itu, ketemu cewek itu agak jarang ya. Jadi banyakan itu ketemu cowok gitu. Cuman aku setuju sih sama yang Pak Sam bilang tadi, sebenarnya bukan kesempatannya yang kurang, tapi orang-orangnya yang mana nih belum kelihatan gitu. Belum kelihatannya menurut Mbak Nadia karena memang perempuan nggak kepikir ke arah sana, atau ini masalah kemampuan? Sebenarnya menurut aku perempuan sendiri itu nggak ada limitasi kemampuan sih, karena banyak banget di sana perempuan-perempuan hebat. Cuma mungkin permasalahannya bukan permasalahan sih, mungkin lebih karena ketakutan sih. Kadang-kadang kita sebagai perempuan kita merasa bahwa di luar sana kita ada limitasi dari segi misalnya ada yang berkeluarga dan tanggungan. Tetapi sebenarnya kalau dari kemampuan perempuan-perempuan, khususnya perempuan Indonesia ya, itu banyak sekali yang hebat-hebat sih. Jadi mungkin yang harus dari perempuan sendiri aku melihatnya lebih baiknya mungkin dari segi kemampuan ada, cuman mungkin yang harus PR lebih lanjut adalah mindset sih, bahwa perempuan itu bisa, perempuan Indonesia itu keren kayak gitu sih. Karu nggak sih Mbak Nadia sama Mbak Yunis kalau ketemu founder startup yang perempuan juga itu nambah semangat nggak sih? Banget Banget ya Mbak Yunis ya. Iya, Coba biasanya kalau misalnya saya pengen ekspresinya gitu, kalau misalnya ketemu founder perempuan gimana rasanya, excited itu gimana?
kita nggak sampai yang gitu nggak sih. cuman ya fellow female founder gitu, karena biasanya kalau di industri startup dan kalau kita bahas teknologi biasanya kan didominasi oleh pria gitu kan. Oke, Pak Semi kayaknya senang banget nih mereka mewakili perempuan aja, katanya kalau semakin banyak atau pas ketemu founder perempuan aja excitementnya nambah gitu. Nah kita kan tadi sempat ngomongin soal apa yang ditawarkan oleh studio Startup Indonesia ya. Apa sih yang bisa ditawarkan sebenarnya untuk menambah peluang mereka berinovasi? Ya, tadi kita nanti bisa yang kita lakukan adalah menyediakan kelas khusus di mana kita akan mengundang semua pembicaranya juga founder-founder perempuan. Jadi bisa menginspirasi perempuan. Ini yang kita harapkan bisa menginspirasi. Tapi kalau kita lihat tadi secara persentage ya, di dunia itu juga mengalami peningkatan yang namanya startup perempuan di founder-founder perempuan ini. Nah, memang kita harus kasihkan ruangnya sudah tersedia, tapi juga bagaimana interaksi ini juga culture juga harus agak adjust ya, karena selama ini memang bisnis didominasi oleh kaum Adam atau kaum pria. Ini perlu juga dalam etika berbisnisnya kita juga harus membangun budaya baru bahwa ini benar-benar adalah ruang yang sama yang bisa dikembangkan oleh para perempuan-perempuan yang hebat kita. Menarik kalau Pak saya ngomongin soal etika berbisnis, karena kalau startup kan pasti pengennya ketemu investor ya Pak. Ada nggak sih kekhawatiran itu ketika investor melihat foundernya perempuan? Ada nggak diskriminasi atau paling tidak hambatan di situ? Ya tergantung dari yang investornya, tapi memang masih dirasakan ada hambatan. Jadi ini yang menjadi harus dihilangkan stigmatik. Yang ini harus dihilangkan yang namanya tadi ya perbedaan dalam memberikan menganalisa sebuah startup yang dipimpin oleh perempuan atau dan jangan sampai ada diskriminasi yang kita harapkan. Karena dengan demikian makin menumbuhkan. Jadi tadi selain tadi kita unlock dulu potensinya perempuan, tapi di dalam pendanaan juga harus dimulai diruntuhkan lagi bias yang tentang kalau di perempuan itu ada hambatan-hambatan itu ternyata memang tidak ada. Saya lihat aja ini dua founder keren kita ini bisa bangun juga dan tidak menghambat kegiatan mereka sebagai perempuan itu sendiri gitu. Ini yang harus mulai dirubah mindsetnya. Jadi kita siapkan programnya, tapi mindset ini yang merubah mindset juga penting. Karena jenis labil nggak ada hubungannya sama kemampuan ya Pak ya? Benar, sama otaknya sama, komponennya sama. Malah mungkin untuk beberapa hal perempuan-perempuan ini bisa melihat peluang-peluangnya berbeda. Tadi Pak Semi sempat menyebut begitu, Mbak Nadia. Gimana ketika sudah tahapannya nih mau ketemu dengan investor atau mau memperluas lagi bisnisnya gitu? Pernah nggak dirimu merasa bahwa saya kayaknya harus mendobrak lebih banyak nih karena saya perempuan? Sering banget sih kalau misalnya dari aku sendiri, dan bener banget tadi yang dibilang sebelumnya bahwa di sini aku nggak merasa ada diskriminasi sama sekali sih terhadap perempuan ya, apalagi ketemu investor, terus ketemu calon partner bisnis. Di Indonesia khususnya aku tidak merasa, ataupun di luar negeri itu tidak merasa ada diskriminasi terhadap perempuan. As long we believe in ourselves, believe in our capacity dan kemampuan kita, sebenarnya tidak ada masalah sama sekali menjadi perempuan. Tetapi pasti ada juga sebagai perempuan, karena kita merasa ya masih sebagai minoritas, pasti ada rasa ingin membuktikan agar bisa juga perempuan lainnya juga bisa nih, nggak cuma misalnya kalau kita bisa ketemu investor, perempuan lain juga bisa ketemu investor. Jadi bisa menimbulkan mindset yang lebih baik buat perempuan lainnya. Oke, jadi sebenarnya dari diri kitanya ya. Jadi nggak ada masalah di industrinya, tapi kitanya. Setuju nggak Mbak Yunis? Setuju banget, makanya ya itu juga yang aku pikir waktu ditanya sebenarnya tantangannya apa sih untuk wanita di Indonesia gitu kan. Sebenarnya lebih ke kepercayaan diri sendiri sih kalau yang saya lihat ya. Oke, Pak Sam, kalau Pak Sam sendiri melihat, meskipun tadi angkanya masih 90-10 ya, tapi potensi apa sih sebenarnya yang lebih dimiliki oleh perempuan untuk menjadi seorang founder startup? Ya, sebenarnya kan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan kan yang mengerti kan perempuan. Kalau permasalahannya bisa dijadikan solusi itu kan potensinya besar sekali.
umpamanya apparel, umpamanya apa saja kan banyak yang pernah yang jadi keinginannya perempuan lah. Jadi mau belanjanya kan berbeda juga. Ini yang mengerti kan perempuan, harusnya perempuan yang mulai. Apa sih yang sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas perempuan sebagai ibu rumah tangga tapi juga tetap bisa berkarir. Nah, itu bisa tadi dari keuangannya, mamanya ini gimana, ada bantuan tadi. Kan ibu rumah tangga itu kan kerjanya tuh kan kayak CEO, dia ngatur keuangan negara di dalam rumahnya, negaranya ada rumahnya kan. Ya, tapi itu juga harus ngatur semuanya. Nah itu kan kalau kita bisa temukan solusi-solusi inovatif buat mereka, jadi mereka lebih produktif. Jadi sebenarnya sudah terlatih menjadi CEO ya Pak ya, perempuan-perempuan itu ya, apalagi yang di rumah ngatur keuangan loh di ibu rumah tangga itu tiap bulan walaupun pas-pasan katanya wah ini suaminya kurang, tapi dia sudah mengatur, itu ada CFO-nya daripada di rumah tangga itu. Nah kan akan menemukan banyak. Bagaimana memanage mamanya? Bagaimana mamanya ada aplikasi tiba-tiba? Bagaimana sih merancang ini sih menu hari ini? Kan pusing juga nih, besok saya mau masak apa? Kalau ada aplikasinya, wah aplikasinya mamanya langsung disambungkan dengan langsung beli barangnya, ingredientnya. Besok dikirim dia sisa masak. Jadi akan dibantu banyak sekali yang peluangnya. Tapi yang mengerti ini perempuan harusnya. Dual function tadi ya, dia sebagai karir tapi dia juga sebagai ibu rumah tangga mamanya, kan tidak menghambat mereka. Untuk itu perlu solusi-solusi yang inovatif buat mereka, untuk dapat mereka tetap berkarya dan juga produktif sambil menjalankan role modelnya dia sebagai ibu rumah tangga contohnya. Ya, as an expert Pak Sam, kalau Anda melihat kesuksesan suatu startup gitu ya, terlepas dari apakah foundernya laki-laki atau perempuan, kita nggak melihat itu. Tapi kalau kita pengen untuk sukses, mending mana? Jualan dulu atau daftarin merek dagang terlebih dahulu? Kalau saya buat solusinya dulu, ya itu solusinya dulu. Jualan barang harus ada produknya, buat produknya dulu. Jadi harus produknya dulu gitu yang dipikirin ya? Produknya apa yang mau ditawarkan? Ya kan, itu yang membedakan. Kan tadi kalau habis itu baru daftar boleh lah itu, tapi yang kita harus menciptakan produknya. Apa yang solusi atau produk apa yang kita mau tawarkan? Oke, berarti yang penting tahu jualan apa dulu dan bagaimana cara menjualnya, baru nanti habis itu daftarin merek dagangnya, begitu ya? Benar. Siap. Ini tips terakhir berarti dari Pak Sam supaya perempuan-perempuan yang kita kan udah banyak nih, udah sering belanja, jadi tahu apa yang bisa dilakukan to another level. Terima kasih loh Pak Sam sudah menambah semangat para perempuan ini. Nanti Nitya mau masih lanjut ngobrol lagi sama Mbak Nadia sama Mbak Yunis sama pertanyaan yang tadi. Jadi mending mana, jualan dulu atau daftarin merek dagang dulu? Tapi jangan dijawab Mbak Yunis, Mbak Nadia, kita akan bahas nanti usai jeda. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Bahwa orang-orang sekitar aku, dari keluarga, relatif, atau mungkin sanak saudara, banyak yang mengalami masalah keuangan dari masalah kecil ini. Jarang kita dengar rebutan hak merek, hak cipta, ataupun hak paten. Beberapa kasus bahkan pernah tercatat di Indonesia sampai harus menempuh jalur hukum. Lalu apa sih beda ketiganya? Entrepreneur Indonesia, sudah siapkah melindungi hak kekayaan intelektual kamu? Peran perempuan dalam perekonomian negeri ini tak bisa dipandang sebelah mata. Dulu memang
Wanita dipandang sebagai pengekor suksesnya seorang pria. Tapi lihatlah, sekarang banyak wanita hebat menjadi pendiri startup. Ya, karena situasi sudah berubah ya. Iya dong. Kondisi juga memungkinkan Perempuan kan untuk berjuang untuk mengejar. menegakkan dirinya sejajar Iya dengan pria. dong, karena kalau masalah bisa sih bisa dari dulu ya. Buktinya kan dibilang kalau ada pria yang sukses pasti di belakangnya ada perempuan yang bisa Hanya mengatur kesempatan saja semua. mungkin ya. Oke. Kita lanjut deh sama Mbak Nadia sama Mbak Yunis. Tadi terakhir kenapa aku tanya soal mendingan jualan dulu apa merek dagang dulu? Ini kan berkaitan sama biasanya perempuan suka bingung kan. Kalau jualan mungkin perempuan udah jagoan lah gitu kan. Apapun juga kayaknya bisa lah gitu kan di dalam satu kelompok gitu. Tapi kan take it to another levelnya itu hal yang tantangan beda lagi. Boleh nggak ceritain sedikit Mbak Yunis bagaimana dengan cerah.co-nya, Mbak Nadia bagaimana dengan Alianya? Apa yang membuat kalian mau membuat aplikasi ini gitu? Oke, kalau dari aku, kalau pertanyaannya jualan dulu atau merek dagangnya dulu, aku selalu setuju bahwa kita jualan dulu karena belum tentu jualannya laku, satu kan. Terus yang kedua, Ini oke, kayak laku. dari pengalaman pribadi ya, belum tentu jualannya laku tuh kayaknya. Iya kan. Terus oke lah laku, tapi lakunya berapa lama? Terus bisa survive apa enggak? Nah itu kan perlu dipertimbangkan sebelum kita ke merek dagang kan. Nah jadi kalau misalnya cerita dari aku sih, sebenarnya aku dulu banker, dari finance juga sebenarnya. Jadi terus pada saat udah di banking kok passion yang dulu pada saat sebelum mulai kuliah itu untuk ngajar bahasa Inggris tuh kayak menggelitik gitu loh. Jadi kayak dari situ baru rindu pikirnya gitu ya. iya, jadi sempet tertahan, terus aku mikir let me just try it gitu kan. Jadi sempet kayak 6 bulan itu sambil ngajar, sambil kerja di bank juga. Terus habis itu karena orang finance kan hitung-hitungannya agak lancar gitu kan. Terus aku mikir itu sebenarnya dari mengajar itu bisa dapat lebih banyak daripada kerja kantoran gitu. Nah dari situ barusan aku mulai fokus di mengajar. Terus I quit my day job at the bank. Habis itu baru masalahnya adalah sebagai private tutor nggak dapat cukup murid nih gitu. Nah pada saat itu baru mikir it will be so great if there is a platform for me to market myself as a teacher. Dan banyak kan gitu. yang mengalami hal itu ya, banyak yang memang terkendala nggak bisa ketemu langsung sama muridnya, akhirnya nggak dapat murid Betul, gitu ya. Betul. Dan semuanya kan dari rekomendasi kan. Nah biasanya kalau misalnya murid mau nyari guru juga pasti kan nanya dulu kan, di mana ya belajar bahasa Inggris atau belajar apa gitu. Nah sedangkan guru baru seperti saya waktu itu kan ya how do I find students gitu. Makanya dari situ kepikiran mau bikin satu platform gitu. Timingnya pas banget nih ya, sekarang pandemi semua orang online ya, kursus semua online, nggak ada yang bisa tatap muka ya. Ya, sebenarnya kita tadi balik lagi ke jualan dulu atau merek dagang dulu atau yang lain-lainnya dulu kan. Jadi kita pertama kali mulainya itu beneran cuma pakai spreadsheet, di list down kontak-kontak guru yang aku kenal, terus guru itu dikirim ke rumahnya murid gitu sih. Jadi kayak beneran mulainya itu dari scratch banget, nggak ada website apa segala macam, itu belum ada gitu. Nah dari situ sejak pandemi sih 2020 karena semuanya udah work from home, baru dari situ kita pindah semuanya ke online. Oke, gitu. full online gitu ya. Ya. Kalau Mbak Yunis kan emang memanfaatkan latar belakang bankingnya buat hitung-hitungan bisnis gitu kan ya. Hitung-hitungannya tepat. Nah, permasalahan pengaturan pengeluaran ini kan juga jadi banyak masalah milenial ya Mbak Nadia ya. I can see why kenapa akhirnya aplikasimu fokus sama soal aplikasi pengeluaran. Ada alasan personal lain nggak yang membuat akhirnya kita bikin Alia deh? Iya, kalau dari Alia sendiri sebenarnya aku udah ngelihat problem ini dari aku muda banget, dari umur 17 tahun. Aku ngelihat mungkin masalah mengatur pengeluaran tuh kesannya tuh kayak sepele. Ngapain sih ngelakuin pencatatan pengeluaran? Ngapain sih ngatur pengeluaran? Lebih baik shopping aja. Nah, tapi aku ngelihat bahwa orang-orang sekitar aku dari keluarga, relatif atau mungkin sanak saudara banyak yang mengalami masalah keuangan dari masalah kecil ini. Jadi bahkan aku bisa melihat
lihat dari hal yang pengaturan keuangan kita hari ini itu berdampak ke 5 tahun setelahnya. Kayak misalnya anaknya dari bisa sekolah di universitas bagus swasta akhirnya nggak bisa kuliah, itu ada yang nggak bisa, atau kasus COVID yang paling sering nih, bahwa banyak juga keluarga yang nggak bisa memasukkan saudaranya atau keluarganya itu ke dalam rumah sakit karena nggak punya uang. Itu juga sering banget terjadi dari permasalahan singkat dari pengaturan keuangan. Jadi sebenarnya aku mulai bukan dari aplikasi, mulainya dari mengajar keuangan dulu sejak tahun 2016. Terus akhirnya melihat masalah ini ternyata ini masalah benar-benar real, ketemu banyak orang dari segala Banyak golongan, yang mengalami dari permasalahan yang sama gitu ya. banyak. Akhirnya dari situ aku lanjut bikin aplikasi, karena gimana sih caranya kita membantu orang nih buat mengerti kondisi keuangannya, memberikan rekomendasi pintar agar mereka ini lebih wise lagi dan akhirnya bisa mencapai mimpi-mimpi mereka, dari masukin anak ke sekolah, beli rumah, nikah. Jadi itu salah satu impian aku sih untuk mengimprove well-being orang-orang, khususnya anak muda sih. Oke, being a women founder gitu, maksudnya ada nggak sih rasa bukan jadi picky ya, tapi maksudnya saya maunya mempekerjakan tim yang perempuan aja deh gitu kan, atau misalnya saya pengen membuat perusahaan meskipun kecil tapi bisa memberdayakan sesama perempuan juga, ada nggak? Kalau misalnya dari aku sendiri, kebetulan tim founder kita semuanya wanita, tetapi sebenarnya bukan karena sengaja sebenarnya sih. Kayak kita ada 3 founder semuanya wanita semua, tapi aku percaya bahwa wanita itu equal. Maksudnya kayak aku percaya di tim aku adalah tidak ada mendiskriminasi laki-laki atau wanita. Kalau misalnya lebih banyak wanita, karena wanita itu capable. Ini bukan permasalahan tidak menganggap laki-laki, tapi tentu sebagai perempuan ada rasa ingin memberdayakan perempuan juga ya nggak sih gitu? Kalau misalnya itu pasti ada sih. Kalau misalnya aku lihat wanita ada potensial, pasti kayak wah ini ada wanita kayak gitu sih. Cuman kalau spesifik alasannya itu mungkin lihat kemampuannya sih, balik lagi. Cuman aku percaya wanita itu punya kemampuan yang hebat-hebat sih. Jadi sekarang lebih banyak wanita di tim, karena wanitanya kebetulan yang ketemu ternyata hebat-hebat sih dibandingkan kandidat lainnya. Oke. Kalau Mbak Yunis, ketika berusaha mengembangkan usaha gitu ya, tadi kan Mbak Nadia sempat ngomong ya soal ketemu investor, punya nggak pengalaman yang membuat Mbak Yunis harus menegakkan diri gitu, kayak saya harus bisa nih dealing sama investor ini gitu? I think it's like everyday battle ya, karena kembali lagi kita kan, maksudnya I'm a first time founder kan, jadi mungkin ada beberapa founder yang udah pernah beberapa kali buat startup terus pivot atau ganti industrinya gitu. Nah kalau saya kan lebih ke pertama kali nih, jadi bisa dibilang kadang imposter syndrome-nya tuh ada juga tuh, kayak can I do this gitu. Nah itu tetap akan ada kan. Cuman yang saya lihat sih sebenarnya startup ekosistem itu sangat welcome ya, sangat gimana ya, aku merasa bahwa justru kita didorong untuk ayo lakukan, kerjakan gitu. Bahkan ada beberapa investor yang aku tahu justru fokusnya invest ke startup yang dipimpin oleh wanita gitu. Oh, oke. Ya. Ada pertimbangan apa kira-kira? Apakah karena memang melihat potensinya atau dari pengalaman Mbak Yunis apa biasanya? Kalau itu mungkin lebih ke karena angel investor itu kan banyak jenisnya kan. Jadi ada yang memang mungkin dia anak perusahaan dan dia akan invest di startup-startup yang mungkin memang misi dari foundationnya atau misi dari angel investornya itu adalah untuk memberdayakan wanita gitu. Jadi kembali lagi kita nggak tahu sih alasan pastinya apa gitu kan. Tapi ada yang saya tahu tuh ada program-program yang memang khusus untuk startup founders yang wanita gitu. Jadi kalau sebenarnya dari segi ekosistemnya sih sebenarnya sangat mendukung sih. Cuman ya kita mesti step up the game aja sebagai cewek di Indonesia. Oke, jadi harus apa? Kita harus apa? Tentu tidak ada perempuan yang ingin diremehkan, karena kemampuan kan selalu sama begitu ya. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Nadia dan Mbak Yunis, kita harus apa supaya dianggap selevel, tidak diremehkan gitu, Mbak Nadia?
Iya sih, benar banget sih. Jadi kayak kadang-kadang tadi sempat Mbak Yunis bilang imposter syndrome itu benar banget. Kadang-kadang tuh limitasi perempuan, limitasi perempuan bukan kemampuannya sama sekali, karena perempuannya pasti bisa. Cuman mungkin kadang-kadang di mindset kita sih, kadang-kadang kita nggak pede, ngerasa wah kenapa ya laki-laki lebih pede dibandingkan kita? Kenapa kayaknya laki-laki dianggap lebih hebat? Jadi kadang-kadang kita suka nggak pede sendiri nih. Jadi kayak kalau misalnya di aku sendiri kayak aku acting aja, kayak fake it sampai bener-bener kelihatan pede gitu, padahal sebenarnya dalamnya kayak insecure. Iya, dalamnya insecure gitu, tapi sebenarnya pas lagi pura-pura pede ternyata nggak ada diskriminasi sama sekali, kita dianggap equal sama orang, cuman gimana caranya kita membawa diri aja sih ke luarnya gimana. Oke. Ini menarik ya. Jadi semuanya emang cuma ada di kepala kita. Nah, ngomong-ngomong soal apa yang ada di kepala kita, Nitya pernah mendengar bahwa banyak orang yang memilih punya bos perempuan karena katanya lebih baik hati dan lebih tersering, lebih suka traktir makanan. Kita bahas abis ini ya. Apa enaknya punya bos perempuan? Usai jeda. Kalau dari aku sih mungkin bukan hanya di bagian bukan dari Kemenkominfo-nya aja sih, tapi pemerintah secara keseluruhan. Jadi aku pernah denger gitu Mbak Nadia, Mbak Yunis, katanya enakan lebih banyak yang senang kalau bosnya perempuan karena baik hati, pengertian gitu kan, dan juga katanya sering traktir makan. Tapi gimana caranya dirimu kan sebagai perempuan punya cara-cara sendiri ya untuk memaintain tim supaya kompak gitu. Ada nggak tipsnya supaya mereka ini bisa nge-build startupnya jadi lebih besar gitu? Yang paling penting. Mbak Nadia dulu deh, boleh? Oke. Tadi kan bahas masalah traktir ya. Itu bener banget sih, aku relate banget. Kadang-kadang ya? aku tuh jurus jitu ya. Jurus jitu. Karena kalau ditraktir tuh berasa lebih dekat biasanya, entah kenapa. Tapi kalau misalnya dalam manage tim, balik lagi masalah traktir lagi, itu juga salah satu tim bonding. Tetapi lebih dari itu, sebagai misalnya kita nge-lead suatu startup, mungkin yang paling penting adalah juga kita peka sih sama aspirasi tim kita. Sebenarnya karirnya mau kemana, kira-kira bagaimana kita bisa membantu mereka saling belajar. Apalagi startup ya, banyak hal yang kita mau orang tim kita juga grow, startupnya juga grow. Jadi kita ngebantu gimana sih mereka ini bisa mencapai apa yang ingin mereka pelajari lewat startup kita. Nah itu kayaknya lebih berharga dibandingkan gaji, dibandingkan itu, karena experience itu something that they cannot get elsewhere gitu sih kalau aku merasanya. Tim aku di sini begitu dibilang lebih penting dari gaji, sebenarnya no enggak Mbak, gaji itu kan lebih penting. tapi betul bonding itu kan perlu ya, karena biasanya kalau startup kan timnya kecil-kecil ya, sedikit-sedikit. Jadi yang penting itu adalah timnya. Mbak Yunis sendiri gini, pernah nggak menggunakan women intuition gitu untuk mengambil keputusan untuk mempekerjakan seseorang dan it turns out benar, ternyata keputusanmu benar gitu, Mbak Yunis? Lebih ke the other way around ya, pada saat tidak mengikuti intuisi, dan di situ baru ketemu batu sandungannya gitu. Jadi dari situ sih, jadi kayak sering banget sih, maksudnya dibilang bahwa kan harusnya mengambil keputusan kan harus ada pertimbangannya apa gitu kan. Nah kadang-kadang dari pertimbangan yang on paper sama yang dari rasa di hati kok kayaknya beda gitu. Tapi karena merasa let's be logical. Jadi ambil keputusan sesuai dengan logika kan. Nah ternyata I should have trusted my gut gitu. Tadi Mbak Nadia mukanya kayak gini sih, you should have trust your gut gitu, mukanya tuh kayak been there done that gitu ya. Merasa yang sama ya Mbak Nadia? Banget sih. Ini privilege sebagai seorang perempuan nggak sih kita punya women intuition itu? Kayaknya mungkin ya. Super powernya perempuan kali ya. Belum mengulik sih sebenarnya sainsnya apa, cuman kayaknya mungkin ya. Oke. So let's talk about ini deh, dukungan pemerintah deh. Anda sudah solid gitu ya, timnya sudah solid, sudah bertemu dengan partner, tapi kan tentu ada tantangan-tantangan lain gitu. So far dari pengalaman Mbak Nadia dan Mbak Yunis, seberapa besar sih dukungan pemerintah tuh akhirnya membuat startup di Indonesia bisa berkembang jauh lebih besar? Mbak Yunis berarti boleh.
Kalau dari yang saya alami sih, sebenarnya bersyukur banget bisa ikut Startup Studio program ya. Jadi di sini program dari Kemenkominfo itu benar-benar kayak membuka mata terhadap what's going on in the startup ecosystem in Indonesia gitu. Karena selama ini kan bisa dibilang kita cuma fokus di kerjain apa yang kita sedang kerjain aja gitu. Sedangkan di luar sana orang udah berkembang sampai mana, kadang kita jadi kayak sebenarnya dilema sih kalau kita liatin terus, kadang kita merasa terintimidasi, tapi kalau kita nggak liatin, jadi kita nggak ngikutin juga gitu. Jadi kadang jadi dengan ngikutin program dari Kemenkominfo ini juga kita lebih kenalan sama coach yang memang udah ada di dunia startup duluan gitu. Jadi bisa belajar dari kegagalan mereka juga. Nah hal itu sih kalau menurut aku secara spesifik program-program yang ada di Kemenkominfo itu sudah sangat membantu kita sih. Kalau untuk Alia gimana? Mbak Nadia melihat Alia terbantu spesifiknya mengenai apa gitu yang disediakan sama Kemenkominfo? Iya, kebetulan aku juga join the same program kayak Mbak Yunis juga. Dan menurut aku sih yang paling penting apalagi di startup gitu ya, adalah belajar dari orang yang udah membuat startup sebelumnya. Dan di sini benar-benar terjawab banget di program pemerintah. Kayak di sini yang kita benar-benar pengen tahu gimana sih kayak struggle orang lain sebelumnya pas lagi mereka build startup, dan juga kayak tadi sempat bahas juga masalah imposter syndrome, gimana cara kita bisa lebih pede. Dan karena itu program Startup Studio ini ngebantu banget cara mengenalkan kita ke network yang tepat banget yang kita butuhkan untuk mengembangkan bisnis kita. Dan itu sih yang menurut aku paling berharga banget sih dari dukungan pemerintahnya. Kalau boleh minta lebih gitu ya, atau yang belum disediakan, apa yang Mbak Nadia dan Mbak Yunis harapkan soal dukungan pemerintah ini, Mbak Nadia? Oke, aku sampai harus mikir loh karena programnya sebenarnya lengkap banget. Cukup lengkap sebenarnya ya. Oke. Cukup lengkap. Jadi aku udah sampai bingung. Cuman kalau misalnya pingin lagi sih mungkin kayak coaching dengan orang-orang yang praktikal yang pernah punya pengalaman di bidang khususnya. Jadi kita bisa belajar sama-sama bareng untuk mengembangkan bisnis. Itu aja kayaknya. Jadi in-depth coaching gitu ceritanya ya, lebih dalam lagi gitu. Mbak Yunis gimana? Kalau dari aku sih mungkin bukan hanya di bagian bukan dari Kemenkominfo-nya aja sih, tapi pemerintah secara keseluruhan. Kalau menurut aku sih regulasi untuk startup itu masih abu-abu gitu, karena mungkin juga di Indonesia startup itu masih baru gitu ya, sehingga regulasi yang ada itu hanya untuk perusahaan-perusahaan yang udah jalan, industri yang udah jalan lama gitu, sehingga yang startup itu bagian legal juga masih bingung gitu. Nah mungkin the clarity of the bagian regulasi yang mungkin harus ditelaah lagi kali ya. Oke, jadi regulasi supaya lebih banyak lagi startup baru yang bisa berkembang begitu ya, lebih aman untuk mereka jatuh bangun ibaratnya gitu, karena jatuh bangun ini mungkin akan sering. Oke, jadi pertanyaan terakhir saya tadi ngomongin soal bagaimana enaknya, bagaimana susahnya sebagai perempuan di industri startup gitu ya. Jadi menjadi perempuan founder startup menurut Mbak Yunis dan Mbak Nadia, privilege atau tantangan? Susah jawabnya. Privilege atau tantangan? Susah banget ya. Susah banget mikirnya seharian ini. Mikirnya bisa buat startup lagi ya selama itu ya. This is very easy. Privilege atau tantangan? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ini just how you feel aja. Mbak Nadia, privilege atau tantangan menjadi seorang founder? Menurut aku privilege sih. Oke. Kalau Mbak Yunis? Menurut aku tantangan, but it's worth a try. It's worth a try. Oke. Terima kasih Mbak Nadia, terima kasih Mbak Yunis. Nitya berharap lebih banyak lagi perempuan yang menjadi founder startup, lebih banyak lagi mereka yang menyadari bahwa mereka punya, they have it in them gitu ya. Mereka punya, tinggal coba berani saja karena toh pemerintah sudah menyediakan pembelajaran yang bisa memberikan mereka ruang untuk berkembang lebih pesat lagi, cepat lagi. Terima kasih. It is a privilege maupun memang itu adalah tantangan. Menurut Nitya dua-duanya benar, itu adalah fakta yang harus kita rasakan sebagai perempuan calon-calon founder startup di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mbak Yunis, terima kasih sekali lagi Mbak Nadia. Sukses untuk Alia dan untuk cerah.co-nya. Kita doakan semakin banyak lagi orang-orang kayak Mbak Alia dan juga Mbak Nadia
Nadia dan juga Mbak Yunis. Terakhir Om Jo, untuk menyemangati kita, perempuan. kan kalau perempuan sukses harus ada laki-laki yang mendukung juga Asik. dong, iya enggak? Perempuan Terima kasih Mbak Nadia, adalah Mbak Yunis. nenekku yang bercerita tentang kancil dan timun. Perempuan adalah ibuku yang melahirkan aku dan membesarkanku. Perempuan adalah istriku yang mendampingiku dan menjagaku. Oh, perempuan adalah putriku. Dialah yang jadi alasan bagiku untuk menegakkan hidup. Perempuan adalah saudariku. Di dalamnya mengalir darah ayah ibu. Perempuan adalah pacarku yang memberi semangat dalam hidupku. Oh, perempuan adalah kekasihku yang menjernihkan akal dan hatiku. Sepanjang jalan aku nyanyi tentang engkau, habis segala kata kikis suara dan kata terus mengalir, membelah batas, menyibak jarak, membedah arah menuju keabadian, menuju ke kamu perempuan. Sepanjang jalan aku nyanyi tentang engkau, habis segala kata, kikis segala suara dan kata terus bergaul, membelah batas, menyibak jarak, membedah arah, menuju keabadian, menuju ke kamu. Oh, perempuan. Perempuan.